Perkembangan teknologi yang semakin maju, serta dampak globalisasi yang semakin luas, memang membuat banyak kalangan mudah sekali terjerumus kepada hal yang negatif. Dan salah satu kelompok masyarakat yang mudah sekali terpengaruh adalah para remaja. Sudah tidak terhitung lagi kasus narkoba serta perbuatan negatif yang terkuak oleh media. Lantas, apa yang menjadi penyebab generasi muda terutama remaja dapat dengan mudahnya terjerumus dan mencoba hal serupa? Menurut salah seorang ahli psikologi yang bernama Erik Erikson, seorang remaja yaitu sekitar usia 10, 12 sampai 18, 20 tahun ya, sedang ada dalam masa perkembangan ego identity dan juga sekaligus role confusion. Artinya seorang remaja sedang berusaha untuk mencari identitas dirinya, untuk mencari kebermaknaan dirinya. Tetapi sekaligus di saat yang sama, remaja juga mengalami kebingungan peran. Bingung karena bukan lagi anak-anak, tetapi juga belum masuk ke fase yang benar-benar dewasa. Gitu. Sehingga hal-hal itu membuat seorang remaja melakukan tindakan-tindakan yang dilihat oleh lingkungan sebagai tindakan-tindakan pemberontakan. Karena ingin menunjukkan ini loh gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau, gak peduli lingkungan mau ngomong apa gitu. Jadi hal-hal semacam itu ya, kebutuhan akan kebermaknaan diri, kebutuhan akan eksistensi diri, itulah yang membuat seorang remaja mau mencoba hal-hal baik yang positif ataupun yang negatif ya. Kadang-kadang buat remaja nggak penting itu positif atau negatif, tapi yang penting gue eksis gitu. Sehingga ada perilaku-perilaku yang dianggap dalam norma sosial terlihat menyimpang ya. Karena yang penting buat seorang remaja adalah posisi, peran, eksistensi, dan ya ini loh saya, ini loh gue. Lalu, selain karena pengaruh dari lingkungan, hal-hal apa lagi yang menjadi faktor seorang remaja akan mencoba melakukan hal-hal negatif tersebut? Selain faktor lingkungan ya, ada beberapa faktor lain yang bisa membuat atau mempengaruhi perilaku seorang remaja ya. Yang pertama adalah kedekatan atau komunikasi dengan orang tua. Kemudian kebutuhan dari dalam diri remaja itu sendiri. Kemudian kemampuan adaptif. Bagaimana remaja mampu mengelola emosinya, gitu, mengelola pikiran-pikirannya gitu. Kemudian kemampuan untuk coping stress ya. Kita semua mengalami stres, tapi kemampuan tiap orang untuk berhadapan dealing with stress itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya resistensi, bagaimana seorang remaja mampu bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah resiliensi, bagaimana seorang remaja bisa bangkit kembali setelah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang membuat dia terpuruk, dan hal-hal seperti itu. Nah, semua faktor-faktor itu saling terkait dan saling berinteraksi, sehingga itu mempengaruhi bagaimana seorang remaja membuat keputusan akan menampilkan satu perilaku tertentu. Melihat mudahnya remaja bisa terjerumus hal-hal negatif, hal apa saja yang harus dilakukan oleh para orang tua agar dapat mengurangi kemungkinan anak-anak mereka terjatuh kepada hal serupa? Untuk para orang tua disarankan satu, membangun komunikasi yang efektif dan aktif dengan remaja. Jadi orang tua jangan hanya bisa memberikan aturan terhadap remaja, tetapi juga mampu mendengar secara aktif. Kenapa mampu mendengar secara aktif? Karena kita perlu paham remaja dari sudut pandangnya dia, sehingga kita menjadi less judgmental. Gitu. Kalau kita paham, kita akan tahu apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi sama remaja dan gimana harus menyikapinya dengan lebih efektif. Gitu. Komunikasi bukan hanya via handphone, tetapi juga make time untuk bertemu secara langsung, tatap muka. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bangun kedekatan emosional dengan remaja. Bukan hanya sekedar melakukan kegiatan bersama, tetapi juga melakukan kegiatan di mana ada keterlibatan emosi antara orang tua dengan remaja. Misalnya memainkan catur kek, atau main tenis kek, atau main bulu tangkis kek, bareng-bareng gitu. Jadi ada engagement ya. Kemudian yang ketiga, orang tua dan remaja perlu menetapkan kesepakatan bersama. Ya, jadi bukan hanya orang tua saja yang memberikan aturan, tetapi kesepakatan bersama, persetujuan yang disepakati antara remaja dengan orang tua, gitu. Nah, ketika kesepakatan itu berhasil dijalankan oleh remaja, sebaiknya orang tua memberikan reinforcement atau penguatan, baik itu berupa pujian ataupun privilege lain untuk remaja. Nah, sementara ketika kesepakatan tersebut dilanggar, sebaiknya orang tua menarik hal-hal yang menjadi fasilitas yang menyenangkan untuk remaja. Misalnya, kamu boleh keluar di weekend sampai jam 11 malam.
ya. Kalau remaja bisa menaati peraturan tersebut, maka weekend selanjutnya diperbolehkan lagi untuk keluar. Tetapi ketika kesepakatan itu dilanggar, maka weekend selanjutnya hak untuk keluar itu dicabut oleh orang tua. Kurang lebih demikian. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu cara bekerja otak gitu. Kalau yang jempol kanan, jempol kirinya, kita kan kerja kalau otak terbalik gitu ya. Kalau yang di atasnya kiri berarti kanan yang dominan gitu. Gitu. Kalau yang di atasnya kanan berarti kiri yang dominan. Gitu. Ya, kalau otak kiri fungsinya untuk apa? Emosional. Berpikir, menghafal, aturan, gitu, bahasa. Kalau otak kanan, emosi, kreativitas. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Gitu. Kalau jempol semua. Nah, selain kiri dan kanan, otak juga ada di sini. Ada batang otak kecil atau otak tengah dan otak bagian depan.
Dikasih yang lebih besar hadiah atau bagaimana? Saya harus lihat bukti dulu. Ini uang jumlahnya 300. Mending diolah saja, kita investasikan. Saya tuh pengen yang real.